Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Huru Maksura dengan NIM F1S1200113. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan pengerjaan tugas saya terhadap tugas visualisasi data studi kasus 1. Langsung saja di sini sebelumnya data set yang saya peroleh adalah data yang berasal dari internet, yaitu berupa data nasabah pada peminjaman di suatu bank. Di sini saya menggunakan perintah dfhead itu untuk menampilkan data teratas pada dataset yang ada. Seperti yang terlihat pada layar, ini merupakan dataset teratas yang telah saya peroleh sebelumnya. Selanjutnya, di sini kita langsung berpindah ke hubungan antara variabel, di mana di sini terdapat 3 buah baris program dan ditampilkan sebuah diagram yang terdiri dari beberapa diagram yang terdiri dari umur, jangka waktu, angsuran ke, dan jumlah peminjaman. Kode program pada baris pertama itu sendiri digunakan untuk membuat perplot ataupun grafik hubungan antara variabel pada dataset DF menggunakan library Seabird. Kemudian pada kode program ini juga variabel yang dipilih untuk dianalisis adalah umur, jangka waktu, angsuran ke, jumlah pinjaman, dan jenis kelamin. Untuk variabel jenis kelamin sendiri itu dipilih sebagai variabel untuk membagi ataupun membedakan antara data nasabah pria dan wanita dalam visualisasi. Nah, kemudian setelah variabel dipilih, selanjutnya digunakan perintah SNS, yaitu pada perintah baris kedua, itu digunakan untuk membuat perplot, yang mana akan menampilkan grafik hubungan antara setiap pasangan variabel pada dataset, sehingga memudahkan dalam melihat pola hubungan antar variabel pada dataset. Kemudian argumen hue itu sendiri digunakan untuk membedakan data berdasarkan kategori pada variabel jenis kelamin. Sedangkan palet itu digunakan untuk menentukan palet warna yang akan digunakan dalam grafik. Kemudian terakhir yaitu perintah pada baris akhir itu digunakan untuk menambahkan judul pada grafik perplot yang telah dibuat. Berpindah ke visualisasi datanya. Di sini terdapat beberapa baris program, di mana program-program ini bertujuan untuk menampilkan beberapa diagram seperti terlihat pada layar, di mana kode program untuk baris pertama hingga akhir itu digunakan untuk membuat grafik distribusi data pada setiap variabel numerik pada dataset DF menggunakan library Seabird. Kemudian pada kode program ini, untuk lebih detailnya, PLT figure itu sendiri itu digunakan untuk menentukan ukuran dan nomor gambar yang akan digunakan. Kemudian juga ada perintah for, itu digunakan untuk melakukan looping pada variabel yang dipilih. Selanjutnya, pada setiap iterasi dilakukan perintah n plus sama dengan 1, itu digunakan untuk menambah nomor subplot dengan PLT subplot 14N untuk menentukan posisi subplot pada gambar. Kemudian digunakan juga perintah PLT subplot, itu digunakan untuk menyesuaikan jarak antar subplot pada gambar. Pada setiap subplot digunakan perintah SNS itu untuk membuat grafik distribusi data pada variabel X dengan jumlah bins yang ditentukan sebanyak 20. Kemudian terakhir digunakan juga perintah PLT title itu untuk memberikan judul pada setiap subplot sesuai dengan variabel yang sedang dianalisis. Selanjutnya, seperti biasa, penggunaan PLT show itu untuk menggambarkan gambar yang telah dibuat. Kemudian kita berpindah pada kode program selanjutnya. Di sini terdapat 3 buah baris kode program yang mana untuk menampilkan diagram batang dari jenis kelamin. Kode program PLT figure, yaitu pada baris pertama itu digunakan untuk menentukan ukuran dan nomor gambar yang akan digunakan. Kemudian yang pada baris kedua yaitu SNS itu digunakan untuk
membuat grafik bar plot yang menunjukkan jumlah data pada setiap kategori pada variabel jenis kelamin pada data CDF. Selanjutnya pada perintah SNS conplot, parameter Y digunakan untuk menampilkan bar plot secara horizontal, sedangkan parameter data digunakan untuk menunjukkan dataset yang akan digunakan. Selanjutnya seperti sebelumnya, PLT show itu untuk menampilkan gambar yang telah dibuat. Kemudian terkait kolektibilitas, sebelumnya kolektibilitas itu merupakan status dari peminjaman nasabah terhadap bank. Itu terdiri dari 5 bagian, yaitu ada M, PK, L, D, KL. Yang mana M itu sendiri macet, ada juga PK itu perhatian khusus, dan lain sebagainya. Kode program tersebut yang terdiri dari 3 baris itu merupakan kode program yang digunakan untuk membuat grafik bar plot yang menunjukkan jumlah data untuk setiap kategori pada variabel kolektibilitas pada dataset DF menggunakan library Seaborn. Nah, pada kode program ini, seperti sebelumnya, PLT figure itu sendiri untuk menentukan ukuran dan nomor gambar yang akan digunakan. Selanjutnya, pada baris kedua itu terdapat kode program SNS conplot digunakan untuk membuat grafik bar plot yang menunjukkan jumlah data pada setiap kategori pada variabel kolektibilitas pada data CDF. Kemudian terdapat perintah SNS conplot yang mana parameter Y digunakan untuk menampilkan bar plot secara horizontal, sedangkan parameter data digunakan untuk menunjukkan dataset yang akan digunakan. Dan adanya perintah PLT show itu untuk menampilkan gambar yang telah dibuat. Selanjutnya, beralih ke bagian unit, yang mana unit ini terdiri dari konvensional dan syariah. Di sini sama halnya dengan sebelumnya, terdiri dari 3 baris buah program, yang mana program tersebut itu digunakan untuk membuat grafik bar plot yang menunjukkan jumlah data untuk setiap kategori pada variabel unit pada data CDF menggunakan library Seaborn. Sama halnya dengan sebelumnya, PLT figure itu sendiri untuk menentukan ukuran dan nomor gambar yang akan digunakan. Kemudian ada SNS conplot, itu digunakan untuk membuat grafik bar plot yang menunjukkan jumlah data pada setiap kategori pada variabel unit pada data CDF. Dan parameter Y pada perintah SNS conplot itu digunakan untuk menampilkan bar plot secara horizontal, sedangkan parameter data digunakan untuk menunjukkan dataset yang akan digunakan. Terakhir, adanya perintah PLT show untuk menampilkan gambar yang telah dibuat. Selanjutnya di sini terdapat beberapa baris kode program yang mana menunjukkan jumlah pinjaman berdasarkan rentang umur dan rata-rata pinjaman berdasarkan rentang umur. Kode-kode tersebut merupakan grouping data berdasarkan rentang umur dengan menggunakan fungsi PDCAT untuk memotong data umur menjadi beberapa kategori. Rentang kategori yang digunakan adalah 10 hingga 80. Kemudian selanjutnya data frame DF2 itu dibuat sebagai salinan dari data frame DF dengan menggunakan metode copy. Setelah itu, jumlah pinjaman dan rata-rata pinjaman dihitung berdasarkan kategori umur yang telah dibuat. Hasilnya disimpan ke dalam variabel sum group dan min group. Kemudian terakhir hasil dari perhitungan tersebut diplot dengan menggunakan bar plot. Pada bar plot pertama, yaitu axis 0, ditampilkan jumlah total pinjaman berdasarkan kategori umur. Seperti terlihat pada gambar. Kemudian pada bar plot kedua atau axis 1 ditampilkan rata-rata pinjaman berdasarkan kategori umur. Kedua bar plot tersebut diberikan judul pada label pada sumbu X dan Y, serta ditampilkan dengan menggunakan palet warna Copper R. Pada bar plot pertama juga ditambahkan keterangan berupa jumlah total pinjaman pada setiap kategori umur. Sedangkan pada bar plot kedua itu sendiri ditambahkan keterangan berupa nilai rata-rata pinjaman pada setiap kategori umur. Selanjutnya, di sini terdapat beberapa baris program yang menunjukkan umur dengan jumlah pinjaman terhadap jenis kelamin. Kode program tersebut merupakan kode program yang digunakan untuk membuat scatter plot antara variabel umur dan jumlah pinjaman terhadap jenis kelamin pada data frame DF.
Dari beberapa baris kode program tersebut, sama halnya penggunaan perintah PLT figure, satu fix size 15:6 digunakan untuk membuat figur dengan nomor 1 dan ukuran 15,6 inci. Kemudian pada loop for jenis kelamin, itu dilakukan scatter plot untuk masing-masing kategori jenis kelamin, yaitu L, laki-laki, dan P, perempuan. Kemudian PLT scatter itu digunakan untuk membuat scatter plot dan variabel umur akan menjadi sumbu X dan jumlah pinjaman akan menjadi sumbu Y. Selanjutnya, data sama dengan DF dan lain sebagainya itu digunakan untuk memfilter data sesuai dengan kategori jenis kelamin yang sedang diplot. S sama dengan 200 itu sendiri digunakan untuk mengatur ukuran marker. Sedangkan alfa sama dengan 0,5 digunakan untuk mengatur transparasi marker. Label sama dengan jenis kelamin itu digunakan untuk memberi label pada legenda sesuai dengan kategori jenis kelamin. Kemudian ada PLTX label dan PLTY label yang digunakan untuk memberi label pada sumbu X dan Y, sedangkan PLT title itu digunakan untuk memberikan judul pada plot, yaitu umur versus jumlah pinjaman terhadap jenis kelamin. Dan terakhir ada PLT legend digunakan untuk menampilkan legenda pada plot. Plotnya sendiri dapat dilihat pada layar. Kemudian terdapat beberapa baris program juga yang menunjukkan jumlah pinjaman dengan jangka waktu terhadap umur. Di sini kode program tersebut memvisualisasikan hubungan antara jumlah pinjaman dan jangka waktu dengan umur peminjam pada dataset yang terbagi berdasarkan jenis kelamin. Untuk PLT figure 1 fix size 15,6 sendiri, itu digunakan untuk mengatur ukuran figur yang akan ditampilkan dengan ukuran 15x6. Selanjutnya, for jenis kelamin dan lain sebagainya, itu akan melakukan iterasi untuk setiap jenis kelamin yang ada di dalam data frame. Pada setiap iterasi, PLT scatter akan menampilkan scatter plot dengan sumbu X adalah jumlah pinjaman dan sumbu Y adalah jangka waktu pada data yang sesuai dengan jenis kelamin yang sedang diiterasi. Dan ada juga PLTX label, PLT title, PLT legend, dan PLT show yang memiliki fungsi sama halnya dengan sebelumnya yang telah saya sebutkan. Nah, dari kesimpulan dari program ini sendiri, pada program yang telah saya jelaskan sebelumnya, itu dilakukan visualisasi sebaran data pinjaman berdasarkan umur dan jenis kelamin dengan menggunakan scatter plot. Kemudian program-program tersebut tentu saja dapat membantu analis dalam memahami karakteristik data pinjaman dan mempermudah pengambilan keputusan untuk pemberian pinjaman di masa depan. Mungkin sekian penjelasan dari saya terhadap tugas visualisasi data studi kasus 1 saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.